Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Ardiansyah Oktavianika Pratama dari kelas 1 nomor absen 3. Saya Cindy Meyla Febriana dari kelas 1 nomor absen 9. Jadi di sini kami akan menceritakan tentang biografi tokoh, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Saya memang berpendidikan barat, tapi pertama-tama saya tetap orang Jawa. Pada tanggal 12 April 1912 di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, Hindia Belanda, lahirlah seorang bangsawan Jawa. Ia bernama Raden Mas. Saatnya jam ke-9 dimulai. Ia Time to begin the next lesson. Ia bernama Raden Mas Dorojato. Beliau adalah penerus tahta dari mendiang ayahnya, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono VIII. Pada usia 4 tahun, Dorojato tinggal bersama keluarga modern. Ia mendapatkan nama panggilan Hemki, di mana panggilan itu digunakannya selama dia bersekolah dan kuliah di Belanda. Pada bulan Juli 1925, Dorojato mengenyam pendidikan menengahnya di HBS Semarang. Di sana, ia tinggal bersama keluarga Voskuil, seorang sipil penjara di Semarang. Namun, karena Dorojato tidak cocok dengan iklim yang ada di Semarang, ia dipindah ke HBS Bandung. Di sana, ia tinggal bersama kakaknya, yaitu BLM Tinggarto. Mereka tinggal bersama tentara militer Belanda, Letnan Kolonel Cebulan. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX diikuti oleh Sri Paku Alam VIII mengirimkan telegram ucapan selamat kepada Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Medjodiningrat. Pada 20 Agustus 1945, Sri Sultan Hamengkubuwono IX selaku Hokokai Yogyakarta menegaskan bahwa Yogyakarta mampu berdiri di belakang pimpinan. Selanjutnya pada 5 September 1945, Hamengkubuwono IX memberikan amanat Yogyakarta sebagai daerah istimewa dengan Sultan sebagai pemimpin dan Kadipaten Paku Alam sebagai wakil pemimpin Yogyakarta. Lambat laun sejak kemerdekaan Indonesia 3 tahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer untuk kedua kalinya. Mereka mendarat di lapangan terbang Maguwo dan mengepung seluruh kota Yogyakarta. Pihak Belanda mencoba untuk membujuk Sri Sultan, di mana pada saat itu pusat ibu kota dan juga pemerintahan negara Indonesia dipindah ke daerah istimewa Yogyakarta. Mereka mencoba membujuk Sri Sultan untuk menyerahkan daripada kedaulatan Indonesia kepada Belanda kembali. Namun Sri Sultan tetap kukuh dan gigih pada pendiriannya, di mana dia tetap berdiri dengan nama bangsa Indonesia. Serta puncaknya pada tanggal 2 November 1949. Akhirnya agresi militer Belanda II selesai dan juga Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh pada tanggal 2 November 1949. Upacara ini dilaksanakan di 2 tempat, yaitu di Istana Negara yang berada di daerah istimewa Yogyakarta dan juga di Istana Kerajaan yang berada di Belanda. Lalu pada tahun 1960-an, Sri Sultan memang semenjak kecil sudah mengikuti berbagai gerakan kepanduan. Serta pada tahun itu juga Sri Sultan ditunjuk sebagai Pandu Agung atau ketua daripada organisasi kepanduan itu sendiri. Lalu pada tanggal 9 Maret 1961, Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, melebur dan juga menggabungkan semua organisasi kepanduan menjadi satu wadah. Dari situ
Presiden Soekarno pun membentuk sebuah panitia, di mana panitia itu nantinya akan membentuk sebuah gerakan kepanduan baru yang berpusat dengan nama Pramuka. Lalu pada tanggal 14 Agustus 1961, akhirnya gerakan Pramuka resmi dilantik dan juga dinobatkan sebagai organisasi kepanduan pertama yang resmi diakui oleh pemerintah Indonesia. Dan juga pada saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono IX ditunjuk sebagai Ketua Warnas atau Ketua Kuartir Nasional daripada gerakan Pramuka itu sendiri. Oleh karena itulah, kenapa kita menyebut Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai Bapak Pramuka Indonesia. Selama Sri Sultan Hamengkubuwono IX hidup, ia menjabat berbagai jabatan penting selama dalam pemerintahan Indonesia. Yang pertama, ia adalah gubernur pertama di daerah istimewa Yogyakarta setelah Indonesia resmi merdeka. Lalu ia juga menjabat beberapa kali sebagai Menteri Negara dan juga ia pernah menjabat sebagai Wakil Presiden pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Serta selama ia menjabat sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono IX, gelar yang telah dinobatkan padanya ialah Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono IX Senopati ing Kalawung Abdurrahman Sayyidina Panatagomo Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 9 ing Ngayogyakarta Hadinegara. Sri Sultan wafat pada usianya yang ke-76 tahun dan ia dimakamkan di Astana Imogiri, tempat di mana Raja-Raja Mataram dimakamkan. Mungkin cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Baikul Diwamono dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yasya Turjana. Berdirinya kami di sini bukan untuk melakukan puisi, tapi untuk presentasi biografi pahlawan nasional Indonesia. Tan Malaka. Tan Malaka memiliki nama asli Sultan Ibrahim. Ia mendapatkan gelar Datuk Tan Malaka yang diberikan dalam sebuah upacara adat. Tan Malaka lahir pada tanggal 2 Juni 1897, tepatnya di Nagari Pandan Bandung, Suliki, 50 Kota, Sumatera Barat. Tan Malaka lahir dari pasangan yang bernama Rafa Chandra dan Sinah Simatur, di mana orang tua Tan Malaka merupakan seorang bangsawan yang bekerja sebagai pegawai pertanian Hindia Belanda. Walaupun seorang bangsawan, Tan Malaka dalam kependudukan tidak jauh berbeda dengan penduduk desa lainnya. Tan Malaka mendapatkan kesempatan untuk masuk dan belajar di sekolah guru pribumi di Sumatera, yaitu Inlenci Quick School for Underreachers di Bukit Tinggi. Setelah selesai, Tan Malaka melanjutkan pendidikannya di Belanda hingga mempelajari sosialisme dan komunisme setelah revolusi Rusia pada Oktober 1917. Sepulangnya dari Belanda, Tan Malaka menjadi seorang pengajar anak-anak kuli perkebunan tembakau di Deli, Sumatera Timur. Selain menjadi pengajar, Tan Malaka juga aktif sebagai jurnalis. Salah satu karyanya adalah Ngarding Republik Indonesia. Pada tahun 1921, Tan Malaka pindah ke Pulau Jawa dan terpilih menjadi anggota Volksrat sebagai anggota sayap kiri. Selama 1 tahun, Tan Malaka pun mengundurkan diri dari Volksrat. Tan Malaka cukup sering terlibat dalam berbagai aksi-aksi politik, seperti bergabung dalam partai PKI, hingga terlibat dalam perlawanan melawan penjajah yaitu Belanda. Dalam perjuangannya, Tan Malaka menghadapi berbagai rintangan seperti penangkapan, pembuangan, pengasingan dari Indonesia, hingga beberapa konflik dengan anggota-anggota PKI. Pada 7 November 1948,
Tan Malaka mendirikan sebuah partai bernama Partai Murba atau Partai Musyawarah Rakyat Baru. Selain itu, Tan Malaka juga pernah mendirikan sebuah pasukan pembela proklamasi yang membantu Indonesia untuk melawan penjajah, yaitu Belanda, meskipun sayangnya tidak diberi dukungan oleh Tentara Nasional Indonesia pada saat itu. Perjuangan Tan Malaka harus dihentikan pada 9 Februari 1949. Beliau ditangkap lalu dieksekusi dan jasadnya dimakamkan di Selo Panggung, Kediri. Peran Tan Malaka sebagai tokoh revolusioner telah menginspirasi banyak sekali orang hingga saat ini. Nah, salah satu karya dari Tan Malaka adalah sebuah buku yang berjudul Now di Republik Indonesia. Buku tersebut menginspirasi Soekarno dan Muhammad Hatta untuk membentuk Republik Indonesia, di mana buku tersebut berisi konsep dasar bangsa Indonesia dan perjuangan untuk lepas dari kolonialisme. Nah, oleh karena itulah Tan Malaka dijuluki sebagai Bapak Republik Indonesia. Perjuangan Tan Malaka telah menginspirasi banyak sekali orang, walaupun pada akhirnya Tan Malaka dicap sebagai pengkhianat. Tan Malaka diberi gelar pahlawan nasional sesuai keputusan Presiden RI nomor 53 yang ditandatangani pada 28 Maret 1963. Namun sayangnya pada tahun 2009 nama Tan Malaka sebagai pahlawan nasional kurang dikenal dan redup dikarenakan rezim Orde Baru yang menganggapnya sebagai seorang anti-komunis. Demikianlah biografi dari Tan Malaka, seorang pahlawan nasional yang rela berkorban demi bangsa Indonesia, namun pada akhirnya dianggap sebagai pengkhianat. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Fitri Putri, absen 32. Saya Adelia MC, absen 1. Kami akan menceritakan biografi dari Bung Tomo. Bung Tomo atau memiliki nama asli Sutomo lahir pada 3 Oktober 1920 di Kampung Bauran, Surabaya. Sebagai anak sulung dari 6 bersaudara, ia tumbuh dalam keluarga kelas menengah. Ayahnya, Kartawan Cipto Wijoyo, seorang pegawai pemerintah dan staf perusahaan swasta. Sedangkan ibunya, Subastita, memiliki darah campuran Jawa, Sunda, dan Madura. Walaupun menghadapi berbagai tantangan ekonomi, keluarga ini menerapkan nilai-nilai keberanian dan semangat juang kepada anak-anaknya. Pendidikan formal Sutomo bermula di Mulu, walaupun ia terpaksa berhenti untuk membantu perekonomian keluarganya. Lalu ia melanjutkannya melalui korespondensi di RBS, walaupun tidak menamatkannya secara resmi. Selain pendidikan formal, Sutomo juga aktif dalam Gerakan Kepaduan Bangsa Indonesia atau KBI, dan pada usia 17 tahun, beliau mendapatkan peringkat Pandu Garuda, sebuah prestasi langka pada masa itu. Pengalaman ini membentuk karakter Sutomo menjadi pemimpin yang berani dan berdedikasi. Karir jurnalistik Sutomo dimulai pada tahun 1937 saat beliau menjadi wartawan lepas untuk Harian Suara Umum di Surabaya. Setahun kemudian beliau jadi redaktor mingguan Pembela Rakyat, dan pada tahun 1939 beliau menjadi penulis pojok dan juga jurnalis untuk Harian Berbahasa Jawa Express di Surabaya. Pada masa kepemimpinan Jepang, beliau bekerja di kantor berita Dome atau yang sekarang dikenal sebagai Antara. Beliau turut berperan aktif dalam menyebarkan informasi terkait kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Selain kiprahnya di dalam dunia jurnalistik, beliau juga turut aktif di berbagai organisasi kepemudaan. Beliau menjadi anggota Gerakan Rakyat Baru dan menjadi pengurus Pemuda Republik Indonesia.
pada tahun 1944. Berbagai keterlibatannya dalam berbagai organisasi inilah yang memperkuat tekadnya terhadap perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 12 Oktober 1945, beliau mendirikan Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia dan melalui radio pemberontak, beliau mengobarkan semangat juang rakyat Surabaya terhadap para sekutu. Pidato-pidatonya yang berapi-api berhasil memobilisasi para pejuang dan juga rakyat sipil untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah masa revolusi, beliau tetap aktif di Indonesia. Beliau menjadi Menteri Urusan Negara, bekas pejuang bersenjata pada tahun 1955 sampai 1966. Beliau juga sempat menjabat sebagai Menteri Sosial ad interim. Pada masa Orde Baru, beliau sempat ditahan karena kritikannya terhadap pemerintah, meskipun setelah itu dibebaskan. Bung Tomo meninggal pada 8 Oktober 1971 saat ia menunaikan ibadah haji di Mekah. Walaupun berhak dimakamkan di taman makam pahlawan, sesuai wasiatnya ia dimakamkan di tempat pemakaman umum Ngamel, Surabaya. Pada tahun 2008, pemerintah Indonesia menerbitkan gelar Pahlawan Nasional kepada Bung Tomo, mengungkapkan perjuangannya sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Warisan semangat juangnya terus menginspirasi generasi muda untuk mencintai dan mempertahankan tanah air. Kisah hidup Bung Tomo menjadi simbol keberanian masyarakat Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Seperti penggalan kalimat yang telah disampaikan Bung Tomo pada salah satu pidatonya yang berbunyi, "Merdeka atau mati." Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan aroma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Giga bin Fatur Rahim, saya absen 16 dan rekan saya Hanun Yulita Putri, absen 17. Kami di sini akan menceritakan kisah biografi Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien lahir pada tahun 1848 di Aceh Besar, Sumber Aceh. Dia berasal dari keluarga bangsawan yang sangat menjunjung tinggi nilai Islam dan semangat perjuangan melawan penjajah. Sejak kecil, Cut Nyak-Dien dididik dengan ilmu agama, adat istiadat, dan kepemimpinan. Pada usia muda, Cut Nyak-Dien menikah dengan Tengku Cek Ibrahim Langka, seorang pejuang Aceh yang gigih melawan Belanda. Sayangnya, kehidupan rumah tangganya tidak berlangsung lama dalam perdamaian, karena pada saat itu Belanda masih terus berusaha untuk menaklukkan Aceh. Pada tahun 1873, Perang Aceh meletus sebagai bentuk perlawanan rakyat Aceh terhadap kolonialisme Belanda. Perang tersebut membawa penderitaan besar bagi rakyat Aceh, termasuk warga Cut Nyak-Dien. Pada tahun 1978, suami Cut Nyak-Dien gugur dalam pertempuran dan bersumpah untuk tetap meneruskan perjuangan melawan penjajah. Ia kemudian menikah dengan Tengku Umar, seorang panglima perang yang juga gigih melawan Belanda. Bersama Tengku Umar, Cut Nyak-Dien menyusun strategi gerilya yang cerdik untuk melawan Belanda. Mereka sering melakukan penyamaran dan perlawanan secara mendadak untuk melawan Belanda, yang sehingga membuat Belanda kewalahan. Namun, pada tahun 1899, Tengku Umar gugur dalam pertempuran dan meninggalkan Cut Nyak-Dien dalam melawan kepemimpinan melawan Belanda. Meskipun telah kehilangan suami yang kedua kalinya, semangat Cut Nyak-Dien tidak akan pernah padam. Ia bersama pasukan kecilnya di pedalaman Aceh akan terus berjuang walaupun menghadapi kesulitan yang sangat besar. Seiring berjalannya waktu dan kondisi Cut Nyak-Dien semakin melemah karena faktor usia dan penyakit. Akhirnya, sampai salah satu pengikutnya ada yang tidak tega melihat penderitaan Cut Nyak-Dien, dan ia memberitahukan lokasi persembunyiannya ke Belanda.
Pada tahun 1904, Cuk Nyadin ditangkap dan diasingkan oleh Belanda di Sumedang, Jawa Barat. Di tempat pengasingannya, ia hidup dalam kesederhanaan dan tetap dihormati oleh masyarakat Sumedang. Ia menghabiskan sisa waktu hidupnya untuk mengajar agama dan membimbing masyarakat Sumedang. Sesampainya beliau wafat pada tanggal 6 November 1908 di tempat pengasingannya. Atas jasanya, Saatnya jam beliau diberikan gelar pahlawan nasional pada tahun 1960. It's time to begin the 7th lesson. Kita tidak akan menang bila kita masih terus mengingat semua kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf dari kami jika ada kata yang kurang berkenan. Maafkan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membacakan tes biografi cerita tentang Pangeran Diponegoro. Sebelum memasuki cerita, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Novel Tradisian, kelas 1 nomor absen 25. Saya Selvi Amelia Wahyuningsih, absen 33. Pangeran Diponegoro lahir bernama Bendera Raden Mas Mustahar pada tanggal 11 November 1785 di Kerajaan Yogyakarta. Dia adalah putra Sultan dari Hamengkubuwono III yang memerintah Kerajaan Yogyakarta. Sejak kecil, dia lebih memilih tinggal di desa bersama rakyatnya daripada hidup di kemewahan istana. Dia juga dikenal dengan pribadi yang sangat peduli dengan nasib rakyatnya, dan dia sangat mencintai tanah air sehingga tidak dapat menerima penjajahan Belanda yang menindas rakyatnya. Selain itu, beliau juga mendalami ilmu filsafat dan agama yang telah mendasari dari perjuangan mereka. Pada 1825, ketegangan antara Kerajaan Yogyakarta dan Belanda semakin memuncak ketika Belanda berencana untuk membangun jalan raya yang melewati tanah milik keluarganya. Pangeran Diponegoro pun sangat terhina. Beliau langsung memutuskan memimpin perlawanan Belanda yang dengan tujuan membebaskan rakyat dari penjajah. Ia memimpin perlawanan itu berlangsung dengan nama Perang Jawa atau Perang Diponegoro yang pada tahun 1825 hingga 1830. Meskipun cepatnya tidak sekuat Belanda, semangat juang beliau dan pasukannya sangat tinggi. Ia berperan di perhutanan dan perhubungan dengan strategi gerilya. Namun beberapa tahun akhirnya beliau tertipu oleh perundingan damai yang merupakan itu jebakan Belanda untuk menangkapnya. Pada tahun 1830, Pangeran Diponegoro akhirnya ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Makassar, jauh dari tanah kelahirannya di Yogyakarta. Di pengasingan, Diponegoro tidak menyerah begitu saja. Meski ia berada jauh dari rumah dan rakyat lainnya, semangat perjuangan tetap berkobar dalam dirinya. Di sana, ia tetap berdoa dan merenungkan bagaimana nasib bangsanya. Meskipun hidupnya penuh dengan penderitaan, Diponegoro tetap memegang teguh prinsip bahwa perjuangan untuk tanah air adalah sesuatu yang tak akan pernah selesai. Diponegoro akhirnya hidup di pengasingan selama beberapa tahun.
Sekian cerita dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Aningsi dari absen 11. Saya Faris Gunawan, absen 34. Berdirinya kami di sini akan menceritakan tentang Muhammad Hatta. Muhammad Hatta, beliau lahir di Bukit Tinggi pada 12 Agustus 1902. Sejak kecil, beliau sudah menunjukkan kecerdasan serta minat bakat dalam bidang pendidikan. Setelah menyelesaikan pendidikan di Indonesia, beliau melanjutkan pendidikan di Belanda. Selama di Belanda, beliau juga aktif dalam organisasi Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia bergerak dalam bidang perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selama pengasingan, beliau juga berperan teguh dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Setelah kembali ke tanah air, beliau memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia bersama Insinyur Soekarno pada tanggal 11 Agustus 1945. Setelah proklamasi, beliau diangkat menjadi Wakil Presiden pertama Republik Indonesia dan ikut serta dalam membangun pemerintahan yang baru. Selain itu, Hatta juga memerankan peran penting dalam perundingan internasional untuk mengukuhkan kemerdekaan Indonesia. Beliau adalah sosok pemimpin yang dikenal jujur serta selalu berpegang teguh dalam prinsip demokrasi. Selain itu, Hatta memiliki visi tentang ekonomi kerakyatan yang berlandaskan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Sistem koperasi sebagai salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Dan Hatta sangat berpegang teguh dalam pertumbuhan industri. Dan Hatta disebut juga dengan Bapak Koperasi. Pada tahun 1956, Hatta mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden karena perbedaan pandangan politik dengan Presiden R. Soekarno. Walaupun Hatta sudah mengundurkan diri dari jabatannya, Hatta tetap masih aktif dalam bidang pendidikannya. Ia selalu menekankan pentingnya moralitas dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Hingga akhir hayatnya, beliau selalu dikenal sebagai pentingnya moralitas dalam kepemimpinan dan kepemerintahan. Hingga akhir hayatnya, beliau hidup dengan penuh kesederhanaan dan menjadi teladan bagi banyak pemimpin. Beliau Muhammad Hatta wafat pada 14 Maret 1980 dan dimakamkan di Jakarta. Beliau dikenal sebagai bapak bangsa yang berjasa besar bagi bangsa Indonesia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.